Di Kecamatan Cerme, khususnya di Desa Kedangkulut, terdapat tradisi menenun yang dimana pada tiap-tiap rumah warga memiliki alat tenun. Namun, masyarakat hanya mengenal kain tenun sebagai produk jadi. Sementara, profesi dan nilai filosofis di balik kain tenun mulai terlupakan. Kurangnya keterlibatan generasi muda dapat mengancam budaya ini. Dengan menggagas sebuah usaha yang berkonsepkan tour guide dan juga workshop, kini hadir menjadi solusi kreatif yang dapat mengajak masyarakat menjadi proses penenunan. Bertenun Gresik, belajar menenun di Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim SMA Negeri 1 Gresik. Dengan saya, Muhammad Asraf Zairul Ubaid. Dan saya, Gita Nabilah Ramadhani Ervian. Visi kami yakni menjadi pelopor usaha kreatif berbasis teknologi yang mengangkat kearifan lokal tenun Gresik melalui inovasi wisata edukasi yang bernilai edukatif dan inovatif. Dengan misi yakni 1. Mendigitalisasi pengenalan, promosi, dan pengelolaan wisata edukasi tenun. 2. Menghadirkan edukasi budaya yang interaktif dan kekinian bagi generasi muda. 3. Menciptakan inovasi produk dan layanan berbasis tenun Gresik. 4. Berkolaborasi dengan masyarakat dan pengrajin untuk melestarikan budaya lokal. 5. Membangun usaha berkelanjutan yang berdampak sosial ekonomi bagi masyarakat Gresik. Di dalam Bertenun Gresik, kami menyediakan paket-paket wisata yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman berbudaya terbaik bagi para wisatawan kami. Yang pertama, ada paket simping. Buat para wisatawan yang ingin membawa oleh-oleh dari Kedangkulut, paket ini berisi merchandise eksklusif kami, mulai dari gantungan kunci, tote bag, mug, hingga stiker unik Bertenun Gresik. Jika para wisatawan ingin melihat prosesi menenun secara langsung, bisa pilih paket Rumo. Di sini, wisatawan akan menjadi observer atau pengamat. Ditemani oleh tour guide berpengalaman kami, wisatawan akan diajak berkeliling dan menyaksikan dari dekat bagaimana ketelitian dan kesabaran para pengrajin dalam prosesi menenun kain. Untuk para wisatawan yang ingin belajar secara mendalam tentang prosesi menenun, maka paket muda adalah jawabannya. Bersama sepasang tour guide kami yang ramah, para wisatawan tidak hanya akan mendengarkan kisah sejarah dan budaya di balik kain tenun Kedangkulut, tetapi juga bisa langsung mencoba workshop belajar menenun. Paket ini sangat pas untuk para wisatawan yang ingin merasakan sensasi menjadi penenun. Dan tak ketinggalan, spesial untuk rombongan ibu-ibu PKK, arisan, atau komunitas wanita lainnya, ada paket bandeng. Pengalaman menenun dan wisata budaya ini disesuaikan dengan suasana yang lebih santai, hangat, dan penuh keakraban. Belajar budaya sambil healing dan silaturahmi. Kenapa tidak? Kami dari Bertenun Gresik, saya Asraf dan rekan saya Gita. Kami akan melakukan sesi wawancara dengan narasumber yang cukup berkecimpung di bidang penenun. Yakni dengan Ibu siapa? Ibu Siti Aisyah Dari Desa Kedangkulut. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu ketika mendengar desa kita atau Desa Kedangkulut mau dijadikan tempat wisata bertenun dan didatangi banyak wisatawan? Ya, Ibu sebagai narasumber dari keahlian tenun ini ya merasa bangga dan bersyukur dan berdoa semoga sukses. Ini suatu kebanggaan dan harapan mudah-mudahan bisa lancar ya, dan sebagai alat untuk kemajuan dan desa ini. Itu seneng banget Ibu. Apa harapan terbesar Ibu dengan adanya paket wisata bertenun ini untuk kedepannya? Oh, harapan Ibu kalau ada yang ingin meneruskan ya, Ibu malah tambah seneng dan mendukung supaya lebih lancar lagi dan semoga sukses gitu, agar supaya anak-anak muda desa sini bisa meneruskan itu lebih baik lagi gitu, lebih maju gitu.
Menurut Ibu, bagaimana kemungkinan dampak atau perubahan yang akan dirasakan oleh warga desa kita secara keseluruhan? Dampak apanya? Dampak dari segi perekonomian, dari segi kebudayaan. Oh, adanya tunan ini. Iya. Ya lebih enak, Nak. Karena kerjaannya di rumah ya. Gak perlu jauh-jauh. Terus hasilnya kan itu bisa dimanfaatkan. Bisa misalnya gini. Menirik oleh gitu. Oh, Iya, pasti itu sudah dihitung. Rate ini sebagai itu ekonomi untuk perbelanjaan rumah tangga gitu bisa di sini. Pokoknya di apanya ya, cara kasarnya di sini ku dijakakno gitu, orang perupa sini gitu ya. Perkenalkan, kami dari Bertenun Gresik, saya Asraf dan rekan saya kita hari ini dengan narasumber Bapak Muhammad Nurul Habib. Bapak Habib. Untuk yang pertama, bagaimana Pak sejarah bertenun di Desa Gedangkulut di Cermen iki? Oke, baik. Sejarah tenun saya tidak bisa mulai dari Gedangkulut dulu ya. Kita mulai dari Cermennya saja. Saya ngomong tentang sejarah itu harus sesuai dengan arsip. Artinya apa? Catatan Belanda dan arsip-arsip kuno lawas itu perlu menjadi narasumber biar dikatakan sebagai tulisan sejarah. Jadi sumber Belanda itu pernah dikatakan bahwa tahun sekitar 1920 ya, 20 sampai 1930 itu ada tenun yang sangat terkenal. Itu dikatakan di sumber Belanda itu ada tenun yang namanya tenun mu'alim. Ya. Mu'alim itu bukan orang asli Indonesia, tapi seorang pengusaha tekstil keturunan India. Bayangkan, keturunan India berada di Cerme. Berarti dulu itu Cerme itu statusnya adalah, ini tahun 1920 ya, itu statusnya Cerme itu adalah kawedanan, atau sekarang itu setara dengan kecamatan. Dan tenun mu'alim itu sudah berada di Cerme sekitar 1920 sampai 28. Dan saya yakin ya, salah satu dari sebagian banyak orang-orang yang berada di pekerja yang ada di tenun mu'alim itu berada di daerah sekitar distrik Cerme atau kecamatan Cerme atau kawedanan Cerme itu ya, yang dikatakan dulu zaman Belanda itu namanya adalah onder distrik atau desa. Nah, desanya itu apa saja? Ya salah satunya desa yang dulu itu pernah besar pada masanya kolonial Belanda itu adalah Desa Gedangkulut. Saya yakin Desa Gedangkulut ini sampai sekarang pun ya itu adalah pemasok untuk pekerja ya. Kita ngomong pekerja yang paling banyak berada di Cerme mengenai kerajinan tenun Gresik ini. Tapi kalau bos-bos besarnya itu tidak berada di Gedangkulut. Kalau yang ada di Gedangkulut itu hanya pekerja plus makelar. Tapi kalau bos-bosnya yang ada di luar desa dari mu'alim itu tadi kan udah tidak ada keturunannya, udah selesai ya. Akhirnya lahir desa-desa penghasil atau bos untuk menjadi makelar tenun tadi ya. Salah satunya ada di Desa Wedani, desa tetangga Gedangkulut ini. Kemudian ada Desa Kambingan, ada Desa Jambu. Ya, itu semuanya kecamatan Cerme. Meskipun itu tidak ada sangkut pautnya dengan mu'alim, tapi saya rasa ya ini hanya oral history ya. Kalau tadi kan sumber Belanda ya. Kalau sumber Belanda tadi kan saya katakan seperti itu memang benar-benar ada faktanya. Tapi kalau oral history cara turun-temurun, saya rasa warisan dari orang-orang yang pernah menenun di mu'alim di Cerme itu, saya yakin sekarang itu sudah jadi mewariskan ke daerah-daerah yang desa-desa lokal tadi ya. Kemudian mencari pekerja di salah satunya adalah Desa Gedangkulut. Maka di Desa Gedangkulut itu adalah desa yang mempekerjakan ya penenun yang ikut di bos-bos yang ada di Desa Kambingan, Desa Wedani, kemudian Desa Jambu, Cerme. Itu ya nak ya. Tuh, jadi dari sejarahnya saya tidak bisa mengatakan kapan sih tenun yang ada di Desa Gedangkulut, sejak kapan ya. Sejak sejarah tenun yang ada di Cerme itu ada, saya yakin, karena dari cerita oral history ya. Nenek saya dulu pernah bercerita pernah berkejar Cerme ketika masa mudanya beliau itu. Dan udah meninggal ya. Nah, itu
itu sudah cukup menggambarkan secara oral history bahwa orang sini dulu banyak yang bekerja di sana, ya, tapi tidak tertulis dalam sebuah fakta yang rapi ketika zaman Belanda gitu, ya. Mari. Baik Pak, terima kasih. Lalu selanjutnya itu untuk yang kedua, menurut Bapak apa harapan Bapak untuk Petenun Gresik, yaitu usaha kami yang ada di desa ini? Ya, saya rasa ini adalah sesuatu hal yang menarik ya, ide dari kalian yang cukup brilian ya, dengan melihat pasaran untuk industri kreatif masa kini ya. Kalau kita bayangkan saja, saya pernah ikut satu kegiatan di objek wisata di daerah lain ya, kayak di Banyuwangi. Saya tidak mengesampingkan itu, tapi di Banyuwangi itu ketika saya ikut paket wisata, kemudian ditawarkan ada satu objek wisata Kampung Batik Banyuwangi. Pikiran saya, mindset saya adalah Banyuwangi ini keren gitu ya, atau mungkin usaha batik ini keren. Satu desa itu merekanya semuanya membatik, kemudian kita dikasihkan pengalaman yang luar biasa gitu ya. Saya pikir itu wah gitu, keren gitu ya. Tapi ternyata ketika kita ditawarkan itu, kemudian kita masuk ke dalam paket wisata tersebut, ternyata yang berbatik itu hanya membatik itu hanya sekitar satu atau dua kepala keluarga gitu aja ya. Saya pikir banyak gitu satu kampung. Lah, menariknya kalian adalah melihat sebuah potensi yang ada di Kabupaten Gresik, terutama di Desa Gedangkulut ini ya nak ya. Hampir tiap rumah itu mereka punya usaha menenun. Setiap ibu rumah tangga punya usaha untuk menenun. Bahkan ada gudangnya, ada bosnya dan sebagainya. Ya, itu adalah nilai jual yang kalian buat ya, dan akhirnya itu menjadi sebuah industri kreatif yang saya rasa bermanfaat ya. Jadi kalau dimanfaatkan bagi masyarakat sekitar, ini juga mendorong industri yang beda dengan sebelumnya. Kalau mereka dulu kan orientasinya di menenun dapat berapa, kemudian dapat upah berapa. Kalau sekarang beda. Mungkin dari adanya sampean untuk membuat usaha seperti ini akan mengangkat ya, terutama masyarakat lokal itu untuk ada pengimbasan bagi mereka juga ya, dari segi menjual kuliner sekitar ya, kemudian oleh-oleh sekitar sini dan sebagainya, itu juga mendongkrak ekonomi lokal ya. Sangat kreatif dan saya sangat apresiasi terhadap apa yang Anda lakukan gitu ya. Apakah sebelumnya kamu sudah mengetahui sejarah tentang tenun di Gresik? Pastinya belum, tapi kalau pernah dengar pernah. Lalu apakah sebelumnya kamu sudah tahu cara menenun? Belum, dan ini tadi bersama tim tour guide itu ditunjukin cara prosesnya dari awal hingga akhir. Nah, Dan itu pasti menarik. oke. Nah, setelah nyobain tadi, menurutmu itu kamu dapat apa aja? Pastinya dapat pengalaman baru, yang awalnya nggak tahu menjadi tahu, yang awalnya cuma melihat aja jadi nyobain. Oke. Itu pengalaman berharga bagi saya. Jadi kalau untuk sejarah di Gresik, menenun di Gresik sendiri saya belum tahu ya. Cuma kalau menenun saya pernah dengar, tapi belum tahu sejarahnya. Lalu setelah tadi sudah dengan bersama tim tour guide, sebelumnya apakah kamu sudah tahu tata cara menenun? Saya itu cuma tahu kayak gini-gini aja ya, cuma nggak tahu itu gimana, terus ada bagian apa ini ngapain aja, terus namanya prosesnya ini bagaimana, saya nggak tahu. Saya tahunya cuma gini-gini aja yang saya lihat dari beberapa video yang pernah FYP. Menurutmu susah nggak tadi dengan cara nenun gitu? Kalau didalami ternyata cukup sulit, tapi kalau ditekuni insya Allah bisa. Baik, sebelumnya apakah kalian sudah pernah mengetahui sejarah bertenun di Gresik? Jujur sejauh ini belum tahu ya, karena Gresik itu identiknya dengan tempat ziarah kan. Jadi kalau ada sejarah tenun kayak gini tuh saya baru tahu.
Sebelumnya belum tahu sih, untuk secara pendalam belum tahu. Baru tahunya ya tadi ini karena ada simulasi tour guide dari kakak. Oke. Nah, sebelumnya itu kamu tahu nggak cara proses menenun dari benang sampai udah jadi kain tenunnya? Sebelumnya belum tahu, ya baru tahu ya tadi ini karena saya juga ikut mencoba, terus udah dijelasin sama kakak tour guide-nya juga. Jadi ya tahu dari kakak tour guide. Ya kurang lebih sama jawabannya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Suara mereka adalah komitmen kami, Pertenun Gresik bukan hanya bisnis wisata. melainkan memberikan dampak nyata. Mari berkolaborasi, lestarikan tradisi, dan hidupkan ekonomi lokal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.